yang ini begitu. Ya. Dan di dalam sebuah tontonan itu kan bahwa Yuli dikatakan pengen ke Amerika, di Amerika ada Romeo begini. Romeo itu pasti kan ujung-ujungnya merujuk ke saya. Tapi lucunya begini Bang Edis, kenapa narasi yang dibangun ini adalah alasan Yuli mau ke Amerika? Kalau memang itu minimal pinter sedikit lah buat chat palsunya gitu. Minimal ada kata-kata saya mau ke Amerika, ini tidak ada. Dia sendiri yang mendalilkan. Tapi tidak ada narasi-narasi. Tapi itu dibikin dia sendiri ya. Dia ketik sendiri, kirim sendiri, terus dibikin chat sendiri baru ditangkap screenshotnya. Itu kayak begitu atau gimana? Saya kurang tahu pastinya Bang Edis. Cuma chat itu beredar dari dia. Gitu Bang Edis. Ya, kalau saya tidak tahu chat itu dari mana asalnya. Itu Bang Edis. Saya jujur sampai detik ini Bang Edis, saya tidak pernah chat seperti itu terhadap siapapun itu. Tidak pernah. Coba ulang lagi, putus tadi. Tadi sinyal saya putus. Gimana? Saya tidak pernah sama sekali bikin chat seperti itu Bang Edis. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, gak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh nggak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Viral teman-teman, tentang sebuah chat mesum teman-teman, yang viral beredar di kalangan para laskar Polikarpus. Di mana isi chat mesum tersebut adalah tentang seorang wanita yang bernama Yuli, yang pingin bisa pergi ke Amerika, teman-teman. Dan di Amerika situ ada selingkuhannya yang menjanjikan Yuli untuk bisa datang dan tinggal di Amerika. Padahal Yuli ini sudah punya suami, teman-teman. Sudah punya suami di Indonesia. Jadi Yuli ini berencana meninggalkan suami, meninggalkan keluarganya untuk bersatu dengan yang dia kasihi, yang dia sayangi di Amerika. Orang-orang mengkaitkan Yuli tersebut dengan herder
nomor 1 Edis, yaitu Yuliana. Di mana Yuliana ini, alias Mbak Yuli ini, adalah herder setia Edis, dan dikatakan bahwa selingkuhannya tersebut adalah Edis yang di Amerika. Karena memang Edis sering sekali menjanjikan Polycardus Indonesia untuk terbang dan tinggal di Amerika. Apalagi setelah Edis ini berhasil membangun rumah kumpul kebo. Yang namanya rumah kumpul kebo, tentu saja harus ada kebonya. Kebonya nggak bisa dari Amerika, teman-teman. Yang pertama, kebo Amerika mahal. Yang kedua, kebo di Amerika susah diatur. Jadi dia butuh kebo-kebo segar. Dan salah satu yang diingini oleh Edis adalah Yuli. Ini adalah dua fakta yang berbeda, teman-teman ya. Kalau kita bicara Edis, saya rasa semua orang setuju. Semua orang juga sudah mendengar bagaimana Edis menyatakan dia ingin sekali mengajak sebanyak mungkin Polycardus Indonesia untuk pindah ke Amerika, tinggal di rumah kumpul kebonya untuk menghujat Islam. Yuli adalah salah satu herder yang sudah membuktikan kesetiaannya kepada Edis. Dalam setiap serangan-serangan kepada Edis, Yuli terbukti ada di garda terdepan, teman-teman, dalam melindungi dan membantu Edis. Ada 3 wanita tangguh yang ada di belakang Edis. Redda Marbun, Sofiatul, dan Yuli. Kalau Redda Marbun menempatkan dirinya sebagai kakak dari Edis. Karena dia sudah dapat bule, teman-teman. Udah dapat bule yang sekarang kena penyakit kanker ya. Kena penyakit tumor, menurut informasi dari pihak sebelah sendiri. Dan tentu saja itu akan membuat Redda Marbun menjadi janda yang bergelimang harta seandainya suaminya meninggoy. Jadi nggak mungkin Redda Marbun meninggalkan posisi nyamannya sekarang. Nggak mungkin Redda Marbun meninggalkan suaminya, cerai dari suaminya, dan kehilangan warisan tersebut. Nggak mungkin, teman-teman. Jadi memang ada 2 wanita yang sangat berpotensi dan diinginkan oleh Edis. Yaitu Sofiatul yang memang sudah menemani di sisi Edis, dan yang kedua Yuli ini, teman-teman. Inilah yang membuat orang-orang mengkaitkan video chattingan mesum tersebut dengan Yuli dan Edis. Jadi kalian harus tahu dulu ya, di chattingan tersebut tidak disebutkan nama Edis. Hanya disebutkan seorang wanita yang bernama Yuli yang selingkuh dengan seorang pria di Amerika. Orang-orang mengkaitkan Yuli tersebut dengan Yuli herder. Ya, kita sebut saja Yuli herder supaya gampang. Dan apakah itu adalah Yuli herder atau bukan? Nah, ini yang menarik, teman-teman. Ini yang menarik. Terjadi kepanikan. Kepanikan dengan Yuli herder dan Edis, sehingga mereka merasa perlu untuk angkat bicara mengenai viralnya chat mesum tersebut. Apalagi menurut Edis ya, banyak sekali netizen-netizennya, banyak sekali donatur-donaturnya mempertanyakan, apa benar Edis tipu adalah sosok Romeo yang dinantikan oleh Yuli Indonesia ini. Yuli yang ingin kabur ke Amerika ini. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Kita dengarkan dulu ya, bagaimana klarifikasi dibuat oleh Edis tipu dan Yuli. PC The King yang bikin chat mesum. Nah, coba suruh sini, coba. Mereka ini, teman-teman, kerjanya itu fitnah. Kerjanya fitnah, goreng, melintir. Atau tukang motong-motong pernyataan orang. Coba, suruh coba. Yang namanya PC The King. Suruh membuktikan chat mesum itu. Kenapa dia membuat chat mesum seperti itu? Tujuannya buat apa? Adalah seseorang bernama Yulia. Yulia sangat pengen ke Amerika. Saya dikirimin videonya loh. Oh yes. Setiap ada peristiwa, biar kalian tahu,
Setiap ada peristiwa selalu ada orang nginfo ke saya. Dan yang info bukan 1-2, banyak yang info itu. Nggak saya tanggapi, nggak saya gubris, capek saya ngurus-ngurusin yang begitu. Capek. Coba suruh si PC The King datang kemari ngomongin masalah chat mesum itu. Karena di dalam perkataannya itu ada video yang dikirimkan ke saya, ada seseorang bernama Yuli. Yuli katanya pengen video call, pengen lihat bawah katanya. Ya kan? Karena si Yuli, siapakah yang dihubungi Yuli? Katanya Romeo. Romeo ada di Amerika katanya. Terus dia sambil majang-majang fotonya si Yuli. Yuli betulan. Coba suruh dia ke sini. Kenapa kau membuat chat mesum palsu begitu untuk apa namanya? Menggait orang supaya apa? Supaya dia dapat singa itu, supaya tujuannya itu. Kenapa sih teman-teman itu kalian nggak peka itu kenapa? Begitu. Tujuannya adalah biar dapat singa, biar dapat gift, begitu. Iskariot itu teman-teman banyak, Iskariot tuh banyak. Mereka jangankan temannya, mereka akan jual apapun demi apa? Demi foolish. Mereka akan lakukan itu. Ini saya tanggepin nih sekarang nih. Karena apa? Karena saya pikir-pikir ini kalau nggak ditanggapi ya. Kalau nggak ditanggapi, banyak orang-orang ini seolah-olah percaya bahwa itu beneran. Ya silakan, coba. Suruh PC The King ke sini. Ini sekali-kali harus kita kerasin teman-teman. Selama ini saya itu sudah mencoba supaya apa? Supaya cobalah orang-orang ini bisa nggak ya disadarkan baik-baik begitu. Sekarang nggak berani kan? Suruh membuktikan chat mesum tidak berani. Coba. Akibat daripada chat mesum itu beberapa orang kirim pesan kepada saya. Bang, apa benar ini bang? Anda ada perselingkuhan. Apa kalian ini? Yuk buktikan yuk. Siapa pengirim pesannya? Siapa yang menerima pesannya? Coba. Mengapa kamu memfitnah begitu? Gimana ini teman-teman? RK juga sama. Teman-teman biar kalian tahu RK itu berapa kali itu tiap datang ke tempat saya, bang, tolong dulu bang, bikin biar follow dulu akun saya nih bang ya. Coba teman-teman kalau kalian punya videonya, ditempel aja itu, ditempel. Makanya kalau orang-orang yang menyerang saya itu, tempelin aja video-videonya dia. Gitu aja cara jawabnya, ditempel. Berapa kali dia itu datang ke tempat saya, bang, tolong ya. Akun ini bang, biar di follow dulu saya bang, biar saya bisa berapa loget. Ya, saya bilang, ayo follow teman-teman, follow dia gitu. Setelah akunnya di follow, setelah dibesarin, siapa yang mengatakan Yesus punya Tuhan sesat? Tahu nggak jalannya diskusi? Karena kalau saya biarkan teman-teman, ini akhirnya menjadi bola liar dan banyak orang-orang awam tuh nggak
seperti nggak punya pegangan gitu loh. Seperti itu. Coba yuk. Coba kalian sekarang membuktikanlah omongan-omongan kalian tersebut. Saya kasih ini kesempatan nih. Yuk silakan yuk. Para saya belum lihat ya, ada mereka di sini salah satu ini mereka kok pada ngumpet gitu loh. Giliran saya suruh buktiin ngumpet aja. Gimana? Saya di framing mengatakan sesuatu yang maksudnya itu bukan seperti yang dia maksudkan. Yo silakan. Please, fitnahan receh nggak usah ditanggapi. Sudah lama tidak saya tanggapi. Fitnahan receh itu sudah lama tidak saya tanggapi. Tapi fitnahan receh kalau dibiarkan terus, kasihan orang yang otaknya receh juga jadi terpengaruh. Loh iya. RK sudah berjanji. Saya akan mundur dari rumah apologet. Mundur dari apa? Dari apologet. Ternyata nggak mundur. Jadi gimana coba? Saya mau gimana? Dibiarin terus menerus, tapi akhirnya jadi begini. Dijawab, Bang, fokus aja. Ya, saya mau fokus aja. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, ini ada Bang TJ. Ya, halo Bang, apa kabar Bang? Baik, apa kabar? Baik Bang, lagi di mana nih? Lagi ngomong apa nih? Ya salah. Di luar Amerika lah, gelap ya kan? Oh, Di mana itu Bang? baru ngikutin ini. Masih, ya? Lagi di mana itu? Di luar tempat Pemansem, dekat Konoha. Oh. Lagi dekat Konoha. Abang lagi mana? Oh, Tetangganya Konoha. betul. Bawa oleh-oleh lah Bang lah. Lagi luar negeri. Boleh. Iya. Kayaknya lagi main-main ke Asia. Mas, Putus-putus Bang. masih aja. Mau gitu kan? Putus-putus. Lagi main-main ke Sama Asia siapa kan? sih Iskariot ya? Ya, biasa lah mereka. Iya. Singapura. Oh Lagi iya, sama Singapura nyonya. kah? Beb, say hi. Hai. Bukan. Philippines. Halo. Halo. Rumahnya. Hai. Asik lah ya, yang jalan-jalan. Enggak jelas. Kurang asem ya. Iya. Enggak Lagi guys. di Singapura. Lu kalau nggak percaya apa yang Bang Edis bilang, kalau nggak percaya lagi Bang Edis bilang itu nyonya gue udah saksikan juga kok. Nggak ada yang aneh-aneh di tempat Bang Edis. Right, babe? They're talking about he's having like some kind of something inappropriate going on in the house of a father. You witness it yourself. There is no such thing. See? Iya. Karena Nyonya karena sendiri. Karena Bang TJ ini itu berkali-kali udah ke rumah, kita bakar ikan bareng, makan bareng, begitu. Oh, apa?
Tapi masih aja diserang-serang seperti itu, Bang. Masih biasa. Biasalah Rudi Iskariot. Putus-putus ya jaringanku. Iya, putus-putus, Bang. Putus-putus, Bang. Oke lah. Ini lagi mau silaturahmi dulu ntar nih sama si Rudi Iskariot, deket kok. Iya. Oke lah. Oke lah, hanya itu, Bang. Oke lah ya, cuma bilang halo aja. Wih, Gak asik ada yang ya, aneh-aneh guys, jalan-jalan. tempatnya Bang Edis semuanya ini apa bahasa ucelimnya halal lah. Halal. Semuanya halal. Halal semua. Oke lah ya. Karena suara putus-putus, Bang. Oke lah, putus-putus suara. Saya turunkan lah ya. Ya, Keluar, teman-teman. Putus-putus, Bang. Putus-putus. Sinyal nggak ya. bisa. Oke. Mungkin nanti bisa naik lagi, Bang ya. Oke, sip. Oke. Iya. Ya, teman-teman, dia saksi tuh. Dia berkali-kali dengan istrinya tuh datang ke rumah. Kita ngobrol. Dia tahu itu semua. Begitu. Jadi teman-teman, di sini itu teman-teman banyak orang begitu loh yang datang ke sini itu banyak. Kok bisa-bisanya dibilang rumah apologi itu rumah kumpul kebo itu? Memang orang-orang ini kalau nggak dijawab, salah ini. Aduh, susah. Jadi teman-teman, ya itu tadi Kapolres California itu. Ya. Kapolres. Jadi teman-teman, saya kasih info sama kalian bahwasanya di sini itu banyak orang-orang yang datang. Pak Melato kemarin baru datang tuh. Ya, tanya aja sama Pak Melato. Pak Melato, itu Edis nggak ada kumpul kebo nggak di rumahnya gitu. Pak Melato itu datang ke sini udah 2 kali. Yang kemarin yang kita bikin video bareng di mobil, inget kan? Langsung digoreng sama Rudi. Wah, langsung jadi bahan kontennya Rudi. Rudi pokoknya semua konten yang penting iklan. Begitu ya. Jadi coba berhentilah kalian memfitnah ya. Jangan memfitnah seperti itu ya. Nah, ini ada orang. Nah ini namanya Yuli, kalian pasti tahu ya si Yuli ya. Coba nanti biar dia yang jelasin, coba ya silakan dia yang jelasin. Shalom, Bang. Halo, shalom Kak Yuli, coba nyalakan kamera dulu. Iya, Bang, shalom. Ya Kak Yuli, saya mau tanya ini Kak Yuli. Saya itu kan dikirimin banyak video. Ya. Termasuk sudah saya tanyakan langsung kan dengan Kak Yuli. Ada seorang namanya PC The King, tadinya namanya PC The King. Nah, dia membuat satu video di mana di dalam video tersebut ada seperti klip-klip daripada WhatsApp. Iya, Bang Edis. Di mana klip-klip dari WhatsApp itu isinya itu chat yang berbau mesum. Ya. Nah, dari video itu dikatakan bahwa pengirim video tersebut adalah Yuli. Karena ada kata-kata Yuli kangen begitu ya. Gimana kata-katanya? Saya lupa itu. Pokoknya kurang lebih begitu. Yuli kangen, pengen lihat bawah, nanti dijilat dan lain sebagainya. Terus di situ pada video itu ditunjukkan foto-fotomu, pernikahanmu kalau tidak salah. Betul ya? Iya, Bang. Oke. Betul. Itu gimana? Coba klarifikasi, coba silakan. Dan kata dia, chat-chat itu dikirim kepada seseorang bernama Romeo. Nah, Romeo ini di Amerika, begitu. Nah, pokoknya inti daripada chat mesum yang tanda kutip yang nanti coba jelaskan, itu merujuk kepada kita ini. Dia bikin framing begitu, supaya orang-orang awam tuh berpikir bahwa itu adalah kita. Coba silakan.
Ya, jadi sudah saya cek juga Bang Edis ya. Saya juga jujur, mau apapun itu, saya berani mempertanggungjawabkan. Saya ndak pernah ngechat seperti itu. Kalau seandainya ya orang yang sudah menyebarkan itu, ketika dia mendalilkan, dia harus bisa membuktikan minimal dengan nomor telepon di atasnya. Jangan dipotong-potong. Harusnya ada nomor telepon saya atau enggak nomor telepon siapa yang dituju. Ya, karena saya sendiri itu jujur sangat malu ada narasi-narasi seperti itu. Sangat hina saya kalau saya melakukan hal seperti itu. Bagaimana perasaan suami saya? Jadi saya tidak mungkin melakukan itu. Dan saya juga harus sampaikan kepada teman-teman di sini, komunikasi saya dengan Bang Edis ini tidak pernah sesampah itu. Saya sorry to say, saya tidak pernah. Saya komunikasi sama Bang Edis itu hanya tanya kabar Bang Edis. Bang Edis ini ada yang sudah terima Tuhan Yesus. Ini itu aja yang saya sampaikan teman-teman bisa pastikan kalau ada chat-chat yang berbau mesum seperti itu, saya Yuliana berani bertanggung jawab kalau memang itu chat saya akan mundur dari dunia seperti ini. Tapi ketika kamu berani memfitnah saya dengan chat-chat kata-kata menjilat atau apa, silakan. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab, berani menunjukkan harus berani mendalilkan bahwa itu saya. Jangan tiba-tiba mendalilkan, loh yang namanya Yuli bukan cuma Yuli lah, memang bukan namanya Yuli cuma saya, tetapi foto saya diposting, foto pernikahan saya diposting. Nah ini kan harus menjadi pertanyaan ya buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang paham hukum. Apakah hal-hal seperti ini tidak bisa kena UU Undang-Undang ITE? Sangat bisa. Sangat disayangkan seorang pengacara yang selama ini saya tahu dia seorang pengacara, dia bisa tahu hukum, ternyata dia melakukan hal yang melanggar hukum. Nah, jadi itu Bang Edi, saya mau sampaikan juga sama teman-teman. Teman-teman jangan mau tergiring opini apa-apa. Chat itu saya bisa pastikan bukan dari saya. Ya, zaman sekarang itu sudah canggih. Chat editan-editan itu bisa dibikin hanya demi konten. Bayangkan, hanya dia meng-up foto-foto pernikahan saya, foto saya dengan chat-chat itu. Berapa dana yang sudah dia raup dari keuntungan chat-chat palsu itu? Harusnya bisa, sangat disayangkan. Ya, hanya demi mau menjatuhkan atau mau temannya tidak boleh maju, membuka chat-chat yang tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Tujuannya apa? Katanya seorang pengajar, seorang yang banyak prestasinya, tetapi sangat disayangkan kenapa harus melakukan hal seperti itu. Ya, tolong juga hargai keluarga saya. Saya juga punya keluarga loh. Dengan narasi-narasi seperti itu, apakah kalian memikirkan perasaan suami saya? Ya, ini teman-teman nggak pernah berpikir panjang, dan saya sangat menyayangkan beberapa netizen mendukung hal-hal seperti itu. Bagaimana sedihnya keluarga saya menonton itu? Mungkin dia bangga dengan dia posting ini dengan lagu-lagu itu. Jadinya liar, Bang Edis kena, sementara Bang Edis nggak pernah berbuat seperti itu. Saya pun kena dengan chat-chat yang tidak jelas. Dia membuat sebuah ini katanya itu hanyalah cerita Abu Nawas. Cerita itu hanya fiktif katanya. Loh itu kan cerita fiktif begitu. Tetapi dalam cerita fiktif itu kenapa ada fotomu kan itu? Itu yang jadi masalah. Itu bukan fiktif. Kalau misalnya tidak ada fotomu di situ, itu fiktif. Ada seseorang namanya Yuli bisa siapa saja kan? Begitu. Ya, tetapi fotonya kan jelas Bang. Iya, begitu. Jadi itu memang merujuk kepada Yuli yang ini begitu. Ya. Dan di dalam sebuah tontonan itu kan bahwa Yuli dikatakan pengen ke Amerika, di Amerika ada Romeo begini. Romeo itu pasti kan ujung-ujungnya merujuk ke saya. Tapi lucunya begini Bang Edis, kenapa narasi yang dibangun ini adalah alasan Yuli mau ke Amerika. Kalau memang itu minimal pinter sedikit lah buat chat palsunya gitu. Minimal ada kata-kata saya mau ke Amerika, ini tidak ada. Dia sendiri yang mendalilkan. Tapi tidak ada narasi-narasi. Tapi itu dibikin dia sendiri ya. Dia ketik sendiri, kirim sendiri, terus dibikin chat sendiri baru ditangkap screenshotnya. Itu kayak begitu atau gimana? Saya kurang tahu pastinya Bang Edis. Cuma chat itu beredar dari dia. Gitu Bang Edis. Ya, kalau saya tidak tahu chat itu dari mana asalnya. Itu Bang Edis. Saya jujur sampai detik ini Bang Edis, saya tidak pernah chat seperti itu terhadap siapapun itu.
Nggak pernah. Coba ulang lagi, putus tadi. Tadi sinyal saya putus. Gimana? Saya nggak pernah sama sekali bikin chat seperti itu, Bang Edis. Nggak pernah. Oke. Dan saya juga saya nggak mau berbuat seperti itu karena apa? Saya sudah punya suami. Saya juga menjaga dong perasaan suami saya dengan hal seperti itu. Tapi teman-teman harus bijak ya teman-teman ya. Inilah masa-masa namanya apa ya? Pemilihan lah ya. Teman-teman bisa melihat ya. Udahlah teman-teman. Mungkin saya juga sebenarnya udah bilang sama Bang Edis, udahlah Bang Edis tidak usah ditanggapi karena sangat membuang wasting time banget buat Bang Edis. Ketika Bang Edis fokus saja, banyak jiwa-jiwa yang sudah memang ikut Tuhan Yesus dengar-dengar Bang Edis. Ya, jadi sudahlah Bang Edis, nggak apa-apa. Apapun fitnahan-fitnahan dia, kita lihat sejauh mana dia akan memfitnah seperti itu. Karena saya bisa mempertanggungjawabkan itu bukan chat dari saya. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu Bang Edis. Dan saya tidak pernah ngeser-ngeser chat sehina-hina itu Bang Edis. Saya juga menjaga perasaan suami saya, keluarga saya. Tapi inilah orang-orang yang katanya paham hukum tapi tidak tahu hukum. Dia mungkin seperti itu Bang Edis. Bahkan sampai orang gereja ibu saya itu tahu berita-berita seperti ini. Itu kan sangat memalukan ya. Tapi tidak apa-apa lah kalau memang hanya demi popularitas, demi gift, demi viewers supaya penontonnya oh ya membuat malu teman seimannya, ya sudah silakan dilanjutkan. Karena pada dasarnya saya tidak pernah buat orang itu malu atau apa. Nggak pernah. Oke. Itu Bang Edis. Oke, baik. Jadi teman-teman sudah tahu ya, ini tinggal si ininya saja, si PC the King-nya saja menunjukkan itu chat siapa. Kalau betul diakui itu hanya chat anu saja, karang-karangan, berarti memang biadab memang. Seperti itu. Ya seperti itu teman-teman, karena kalau dia mengakui bahwa itu hanyalah chat yang hayalan saja, chat yang ini, tetapi itu ditempelkan wajah orang yang bernama, karena di situ ada nama Yuli terus ditempelkan muka Yuli. Jadi nggak bisa dikatakan itu cerita Abu Nawas. Begitu. Ya, jadi apakah kalian mau seperti itu? Karena ingat ya, kita ngomongin firman Tuhan. Di dalam Alkitab tertulis jangan engkau bersaksi dusta tentang samamu. 10 hukum, 10 perintah. Itu yang terakhir jelas. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Kalau itu dilanggar oleh seseorang dan itu kalian support, berarti sudah memang kalian bukan mau mendukung pemberitaan firman Tuhan, kalian hanya mau memuaskan hawa nafsu kalian, seperti itu. Oke, begitu Kak Yuli, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya juga mau menyampaikan sama teman-teman, apapun narasi yang dibangun, entah itu mau apapun itu tentang Bang Edis dan lain-lain, teman-teman harus menjadi netizen yang berhikmat ya teman-teman ya. Teman-teman juga harus bisa memfilter ini benar atau tidak. Ya kalian bisa melihatlah bagaimana track recordnya Bang Edis dari zaman dia belum punya rumah apologet sampai dia berada di titik ini. Ya, jadi di sini saya tidak ada membela Bang Edis sama sekali, tapi teman-teman bisa melihat bagaimana perjuangan Bang Edis dari nol, yang bagaimana perjuangannya hanya penontonnya sekian ratus, hingga berada di titik ini tuh bukan karena kemampuan Bang Edis sendiri, memang karena penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dengan Bang Edis. Jadi teman-teman, marilah menjadi netizen yang berhikmat, bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak. Saya juga berharap isu-isu yang beredar di luar sana, kalau memang sudah dia yang mendalilkan, dia menyampaikan, dia harus bisa mempertanggungjawabkan seperti itu. Itu aja Bang Edis, tetap semangat Bang Edis, fokus. Tuhan selalu memberkati Bang Edis dimanapun Abang berada. Tuhan Yesus memberkati Bang Edis dan teman-teman yang sudah menonton Komalnya Bang Edis. Amin. Shalom Bang Edis. Oke, baik, saya turunkan ya. Baik, saya turunkan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalian sudah puas ya dengan yang bertanya sama saya atau dengan yang typing ya, Edis ada ini, ada chat mesum. Nah, sekarang kalian udah puas. Karena kalau nggak saya jawab, orang tuh mikir bener nih Edis nih katanya. Kita udah support dia, tetapi dia ternyata hidup di dalam seperti itu. Karena kalau nggak saya jawab juga teman-teman, orang jadi berpikir begitu. Jadi tolong teman-teman jangan Bang, udahlah Bang fokus. Bukan begitu. Sesekali kita harus menjawab. Ya. Jadi teman-teman tanyakan sama dia.
Kenapa kau membuat chat mesum palsu seperti itu ya? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Siapa lagi coba? Siapa lagi yang ngomongin saya di belakang? Karena seperti itu loh, mereka berusaha untuk melakukan pembunuhan karakter. Rudi Iskariot juga bilangnya begitu. Edis itu tinggalnya sama sop katul, termentul-mentul. Bahasanya aja udah nggak beres. Bahasanya itu sendiri udah nggak beres. Buktinya di mana? Coba gimana? Kapan kamu pernah melihatnya? Siapa yang ini? Di mana? Kalau cuman asumsi-asumsi liar, ya saya bilang juga bisa. Rudi Iskariot di situ, istrinya ada 4. Kan bisa kalau cuman ngomong begitu. Coba kenapa kadang-kadang ada netizen yang percaya dengan gosip murahan begitu? Ini loh yang saya sayangkan. Wow, ditanggapi serius sekali ya oleh kedua orang ini. Ada beberapa poin yang bisa kita dapat dan analisa dari apa yang dilakukan oleh kedua orang ini, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman, kalian bisa lihat bagaimana kepanikan dari Edis dan juga Yuli sehingga dia perlu membuat sebuah konten khusus, membuat pernyataan khusus menanggapi isu yang beredar ini. Jadi ada kepanikan. Ada kepanikan karena banyak orang yang termakan, yang percaya dengan kabar tersebut atau yang menurut Edis adalah gosip murahan. Edis mengatakan apa yang disampaikan oleh Robert Lele alias PC The King itu adalah gosip murahan. Yang lucunya, umpan murah tersebut dimakan oleh Edis. Gosip murahan artinya umpan murahan. Tapi kenapa kamu makan? Artinya kamu juga murahan. Betul tidak teman-teman? Hanya ikan murah yang memakan umpan murah. Ini yang terjadi kepada Edis dan juga Yuli. Kamu tanggapi hal ini, makin membuat orang bertanda tanya. Kenapa kamu panik? Kenapa kamu seperti kebakaran jenggot? Kenapa Yuli marah-marah dengan kabar tersebut? Kalau memang itu bukan kamu, ya sudah. Biarkan saja. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Tak perlu Anda menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu. Dan yang membencimu tidak akan pernah percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Kalau memang itu pendukung Robert Lele, itu orang-orang yang ada di barisan anti-Edis, mereka pasti tetap akan mengatakan yes, itu Yuli dan Edis. Sedangkan orang yang fanatik atau yang disebut herder-herder Edis, mereka juga nggak akan peduli. Mereka tetap akan siap mati demi Edis. Mereka tetap akan percaya bahwa Edis selalu benar, sama seperti Yesus. Yesus tidak ada dosa menurut mereka. Mau Yesus maki pohon ara, kutuk pohon ara, bilang mamaknya cuman gunai gitu kan. Mamaknya datang nggak dipedulikan, padahal mamaknya sudah capek jauh-jauh datang. Dan menurut mereka itu tidak berdosa. Kenapa? Karena sefanatik itu mereka kepada Yesus. Begitu juga dengan herder-herder ini. Mereka fanatik dengan Edis. Maka di kacamata mereka, di pikiran mereka, Edis akan selalu benar. Jadi nggak perlu Edis dan Yuli capek-capek buat video klarifikasi ini. Saya saja teman-teman, itu bosan difitnah oleh Oten. Bosan. Entah berapa banyak fitnahan yang mereka buat kepada saya. Pernah nggak saya bikin konten khusus untuk menjelaskan itu? Enggak. Saya pernah dibilang sudah meninggoy, sudah ditangkap dan sebagainya. Menurut saya, gosip murahan, ya sudah biarkan. Namanya murahan. Betul nggak? Kita tanggapi artinya bukan murahan. Ada kepanikan dalam diri kita.
Karena saya sudah selesai dengan diri saya nggak perlu lagi harus capek-capek ya, menjelaskan siapa saya, apa yang saya lakukan. Orang yang sudah ngikuti saya dan percaya apa yang saya lakukan, mereka lihat sendiri kinerja saya, apa yang sudah saya lakukan dalam perjuangan ini. Nggak perlu saya jelaskan satu persatu lagi. Beda dengan Edis, yang masih sibuk mencari pengakuan. Beda dengan Yuli, yang masih terkena star syndrome. Menurut Robert Lele ya. Menurut anti-Edis, mereka melihat bahwa kelompok-kelompok Edis ini seperti orang yang kebingungan karena popularitas mereka sedang diganggu. Karena mereka sedang dikritisi. Dan mereka tidak siap dengan kritikan. Nggak siap teman-teman. Jadi ini adalah orang kemaruk yang tiba-tiba terkenal terus panik. Terus kebingungan dengan terkenalnya mereka. Inilah gambaran dari Edis dan pengikutnya menurut Robert Lele dan kawan-kawan ya. Ini yang teman-teman harus tahu. Dan mengenai chat mesum tersebut, memang pertama sekali disebarkan oleh Robert Lele atau yang disebut Edis sebagai PC The King ya. PC The King dan Robert Lele adalah dua pribadi yang berbeda tapi sama. Jadi mereka mengibaratkan dengan Yesus dan Bapa ya. PC The King adalah Bapa, Robert Lele adalah Yesus. Dua pribadi, satu hakikat. Lucu juga. Di sini teman-teman, kita bisa lihat bahwa Robert Lele tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah Edis. Itulah kenapa Robert Lele pede. Mau dilaporkan sekalipun, dia siap. Dia akan jabani. Itu menurut Robert Lele, teman-teman. Tapi nanti kita akan beritakan khusus lah mengenai apa yang disampaikan oleh Robert Lele dan bagaimana tanggapannya. Jadi kalian bisa lihat ada kepanikan dalam diri Edis yang melihat belakangan ini popularitas dia mulai turun. Dia mulai ditinggalkan oleh donatur karena memang donatur sudah mulai muak dengan hujatan-hujatannya yang itu-itu aja. Donatur butuh hujatan baru kepada Islam. Donatur butuh sosok yang bisa membuat umat muslim marah. Karena Edis sekarang cuma dianggap sebagai badut. Muslim sekarang hanya menganggap Edis sebagai badut kami, teman-teman. Bahkan berkat Edis sudah tidak terhitung berapa banyak orang yang akhirnya memutuskan mualaf. Berkat pernyataan-pernyataan Edis yang disebut sebagai pernyataan blunder oleh para guru-guru Trinitas. Ini membuat banyak sekali orang-orang Kristen yang akhirnya mereview kembali, merenungkan kembali ajarannya, dan akhirnya sampai pada kesimpulan, ajaran ini belum final. Ajaran ini masih kebingungan tentang konsep keselamatannya. Bagaimana mungkin ajarannya masih bingung bisa menyelamatkan orang? Sehingga akhirnya mereka memutuskan mualaf. Inilah yang membuat banyak donatur kecewa. Gara-gara pernyataan-pernyataan Edis, kita malah blunder yang sangat besar. Ini yang disampaikan oleh donatur kepada para anti-Edis, agar mereka bisa menggantikan posisi Edis, memurtadkan sebanyak mungkin orang-orang Islam. Karena pada akhirnya tujuan mereka adalah memurtadkan saudara-saudara kita. Teman-teman, jangan lupa juga ya, supaya makin seru nonton Polikardus Baku Hantam, jangan lupa dibeli Maudi Madu, madu alami yang baik untuk kesehatan kalian. Apalagi sebentar lagi kita akan Ramadan, teman-teman. Akan Lebaran. Ya. Jadi selama bulan Ramadan ini saya selalu menyarankan untuk meminum Maudi Madu. Apalagi saat sahur dan juga berbuka. Kenapa seperti itu? Karena madu itu sangat baik untuk membuat perut kalian lebih nyaman, lebih enak mengarungi bulan puasa. Terus nanti waktu Lebaran, kalian akan banyak makan makanan berminyak ya, rendang, gorengan, dan sebagainya. Itu akan membuat perut kalian tidak nyaman. Perut kalian akan bisa dibilang kerja keras. Dan mereka butuh asupan vitamin yang alami, yang baik untuk tubuh kita, organ tubuh kita. Untuk itulah konsumsi Maudi Madu, teman-teman. Di mana lagi kalian bisa dapat madu, 40.000 sudah setengah kilo ya.
Dan untuk kesekian kalinya saya umumkan tidak bisa COD. Mohon maaf ya. Apalagi kalau ada yang bilang, Bang, saya sudah transfer nanti, abang tidak antar. Saya sudah bayar, nanti barangnya nggak nyampe. Saya tagih kemana? Halo? Apakah mungkin gara-gara uang 50.000 saya tutup channel? Apakah mungkin gara-gara saya nggak kirim 50.000 kalian, ya 40.000 plus ongkos kirim, saya kabur dan nutup channel ini? Rugi sekali ya. Apalagi kalau ada yang bilang, Bang, saya sudah nonton channel abang setahun, 2 tahun, bahkan ada yang bilang sudah dari zaman dulu. Tapi takut saya larikan uangnya 40.000 ya. Saya sampai, wow, sebegitu rendahkah saya? Dan saya bukan seperti Edis yang harus menjelaskan, akan buat video klarifikasi khusus, no. Saya cuma sampaikan, silakan beli kalau percaya, kalau nggak percaya, saya juga nggak bisa paksain. Namanya kepercayaan itu kan dari diri kalian. Nggak bisa kan, saya buat kalian percaya dengan ancam kalian, dengan marahin kalian gitu kan, nggak mungkin juga. Jadi sekali lagi, ya mau beli silakan, nggak mau beli ya udah. Oke? Karena sekali lagi yang kita jual itu barang berkualitas dengan harga yang sangat ekonomis. Dengan sangat fair teman-teman. Bahkan belakangan ini orang-orang di luar diskusi lintas iman itu yang beli jauh lebih banyak daripada yang dari dunia diskusi ini. Artinya kita lagi on the track dan terima kasih atas support di awal-awalnya. Oke, masalah Edis tipu dan juga Yuli ini, kenapa mereka panik? Ya sekali lagi, ini membuat orang bertanda tanya. Membuat orang bertanda tanya. Jadi kalau dia bilang seharusnya siapa yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Harusnya PC The King membuktikan chat mesum tersebut, tunjukkan nomor dan sebagainya. Sekarang yang namanya Robert Lele alias PC The King nggak pernah mengatakan itu Edis. Kecuali dia ada ngomong itu Edis, dia wajib buktikan kalau benar itu adalah Edis. Masalahnya dia cuma cerita, ada perempuan punya mimpi ke Amerika ninggalin keluarganya, ninggalin suaminya. Dia selingkuh dengan seorang pria yang disebut sebagai Romeo di Amerika. Di mana Edisnya? Di sini saya menilai secara objektif, teman-teman. Karena nggak bisa gitu. Anda menyuruh orang mendalilkan dan membuktikannya, sementara yang dia sampaikan hanya sebuah cerita. Dia udah bilang dari awal, ini cerita tentang seorang wanita yang bernama Yuli yang pingin ngebet ke Amerika sampai VCS. Sampai VCS dengan si cowok. Yang namanya cerita ya boleh kalian ikuti, boleh enggak. Kenapa kebakaran jenggot? Itu aja sih. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan selamat mudik buat teman-teman yang pulang ke kampung halaman. Semoga sehat-sehat terus, ya dijaga oleh Allah sampai kalian kembali ke rumah kalian masing-masing nantinya. Kalau saya nggak mudik teman-teman. Kalau saya bahkan mungkin habis sholat id mungkin saya cuman silaturahmi ke 3 rumah saja yang memang sudah terlanjur saya janji. Saya datangi, selebihnya saya pulang ke rumah, tidur saja kita ya. Oke, karena bulan atau tahun ini kita nggak akan merayakan Lebaran. Ya, saya putuskan seperti palapa, ya, sumpah palapa. Waduh, saya tidak akan Lebaran dulu sampai beres semua. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.